1. Di sini kami akan menjelaskan beberapa praktikum mekanika fluida. Perkenalkan, nama saya Rido Raffi dengan NIM 251410013. Saya Yuna Kusmariana dengan NIM 251410004. Saya Haika Sakti Ramadan dengan NIM 251410035. Saya Nindya Syairanda dengan NIM 251410026. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke pembahasannya. Untuk yang keempat, saya akan menjelaskan tujuan percobaan dan dasar teori determination of friction coefficient. Untuk tujuan percobaan, satu, menentukan nilai koefisien gesek atau friction coefficient pada pipa dengan berbagai diameter. Dua, menganalisis pengaruh perubahan diameter pipa terhadap rugi tekanan atau head loss. Ketiga, mengidentifikasi jenis aliran, laminar atau turbulen berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan. Kemudian dasar teori pada aliran fluida dalam sistem hidrolik selalu terdapat kehilangan energi akibat gesekan dan perubahan geometri aliran. Kehilangan energi ini terutama disebabkan oleh viskositas fluida yang menyebabkan interaksi kuat antara lapisan fluida dan dinding bagian dalam pipa. Lapisan fluida yang bersentuhan dengan permukaan pipa mengalami gaya gesek sehingga kecepatan aliran menurun. Dan kondisi ini menyebabkan terjadinya rugi tekanan sepanjang pipa. Selain itu, perubahan bentuk atau komponen tambahan dalam sistem perpipaan seperti belokan, sambungan, katup, dan penyempitan dan pelebaran juga menciptakan penurunan tekanan tambahan akibat terjadinya pemisahan aliran atau low flow separation dan pembentukan pusaran. Seluruh energi yang hilang dalam bentuk gesekan dan turbulensi ini akan berubah menjadi energi panas. Dengan demikian, semakin besar kehilangan energi yang terjadi, semakin besar pula energi atau daya yang dibutuhkan untuk memompa fluida melalui pipa tersebut. Dalam praktikum ini, pengukuran rugi gesekan dilakukan menggunakan sebuah test rig yang terdiri dari beberapa komponen utama. Flow meter digunakan untuk mengukur debit air yang mengalir melalui pipa, sementara control valve berfungsi mengatur laju aliran sehingga kondisi aliran dapat diubah menjadi laminar atau turbulen. Sistem juga dilengkapi dengan pipa stainless steel berdiameter 12,7 mm, 20 mm, dan 25 mm yang memiliki titik tapping pada jarak 1 meter untuk pengukuran penurunan tekanan. Selain itu, terdapat measuring tank yang dilengkapi skala untuk mempermudah pengukuran volume air, serta diferensial manometer untuk membaca selisih tekanan antara dua titik pada pipa. Seluruh sistem air bersirkulasi melalui sebuah reservoir sehingga percobaan dapat berjalan secara mandiri dan stabil. Rangkaian alat ini memastikan bahwa pengaruh diameter pipa terhadap rugi gesekan dan koefisien gesek dapat diamati dengan jelas. Secara teoritis, rugi tekanan akibat gerakan dalam aliran pipa dihitung menggunakan persamaan Darcy-Weisbach. Persamaan ini menyatakan bahwa head loss sebanding dengan faktor gesek Darcy-Weisbach, yaitu F, panjang pipa L, serta kuadrat kecepatan aliran V akar 2, dan berbanding terbalik dengan diameter pipa D. Di praktikum terakhir atau di praktikum friction coefficient, di sini kita akan menggunakan website yang berbeda, yang dimana di sini adalah website Philips. Nah, prosedurnya saya akan menjelaskan. Tapi di sini sangat gampang ya kawan-kawan, karena di sini sudah ada tanda panah yang mengatur kita untuk mengklik tombol apa aja sih. Nah, seperti yang kita lihat di layar, di sini kita disuruh mengklik tombol power on. Kita langsung klik aja ya. Nah, setelah kita klik tombol power on ini, akan ada air yang menaik dari bawah pipa dan akan terhenti di situ, dan kita harus memilih pipa nomor berapa. Di sini kita langsung aja pilih pipa nomor 1, akan mengalirkan pipa yang di bawahnya nih, dan itu akan pindah ke ruangannya. Nah, setelah dia nyampai ruangannya, di sini kita disuruh untuk meng-close gate valve-nya agar airnya tetap di dalam ruangan itu saja. Kita langsung klik. Nah, dan di sini akan ada timer yang menghitung berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk mengisi
sampai di ketinggian 5 meter. Nah, angka ini harus kita catat ya guys, yaitu adalah 10 second dan 0,5 milisecond. Dan di sini juga ada manometer reading, yaitu 0,0868 mm Hg. Nah, setelah itu jangan lupa dicatat dan dimasukkan ke dalam sini guys, yang mana ada 1 dan 2. Karena itu pipa 1, kita akan masukkannya di yang nomor 1. Nah, kemudian kita akan pindah ke pipa nomor 2. Sebenarnya ini sama aja seperti sebelumnya. Cuman kita ngulangin aja lagi karena berbeda diameter pipanya. Setelah airnya mengalir terus, di sini manometer readingnya tuh udah keluar, yaitu di 0,0303. Kita langsung close gate valve-nya untuk mencari tahu berapakah waktu yang diperlukan untuk mengikat air hingga ketinggian 5 meter, yaitu 12,03. Nah, ini juga dicatat ya guys. Kemudian kita akan masukkan data tersebut ke dalam tabel berikut. Kita akan mengisi sisa data-datanya ini berdasarkan rumus yang udah ada di atasnya nih guys. Mungkin untuk prosedurnya sampai di situ aja. Nanti akan dilanjut ke penghitungan datanya guys. Thank you. Praktikum yang keempat yaitu friction coefficient. Jadi di sini kita mendapatkan data pengamatan yaitu diameter of pipa yaitu sebesar 0,022 pada pipa yang pertama dan pipa yang kedua sebesar 0,016. Kemudian area of pipe pada pipa yang pertama kita mendapatkan hasil sebesar 3,8 kali 10 pangkat 4. Pada pipa yang kedua kita mendapatkan hasil 92 kali 10 pangkat 4. Kemudian ada manometer pada pipa pertama sebesar 0,068 dan pada pipa yang kedua sebesar 0,303. Kemudian ada time taken of collecting 5 cm price of water pada pipa yang pertama sebesar 10,05 second dan pipa kedua sebesar 12,3 second. Kemudian ada discharge sebesar pada pipa pertama sebesar 3,83 kali 10 pangkat 5, pada pipa yang kedua sebesar 3,13 kali 10 pangkat 5. Kemudian terdapat velocity yaitu pada pipa pertama sebesar 1,008 meter per second dan pada pipa yang kedua mendapatkan hasil sebesar 1,557 meter per second. Kemudian coefficient of friction pada pipa pertama yaitu sebesar 0,0289 dan pada pipa yang kedua sebesar 0,039. Kemudian terdapat Reynolds number pada pipa pertama sebesar 14.686, pada pipa kedua 16.496, dan yang terakhir ada flow type pada pipa pertama yaitu turbulen dan pipa kedua juga termasuk turbulen. Berikut adalah pengolahan datanya. Pada pipa pertama diketahui itu sama dengan 0,022 meter, A kecil 3,8 kali 10 pangkat 4 meter kuadrat, HF sebesar 0,068 meter, dan waktu 10,05 second. Dan ini data yang diketahui secara paten yaitu R sama dengan 5 cm, kita konversi menjadi meter yaitu sebesar 0,05, A besar sama dengan 0,12 meter kuadrat, L sama dengan 1 meter, V sama dengan 1,51 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat per second. Kemudian cara penyelesaiannya yang pertama area of pipe yaitu menggunakan rumus A sama dengan P kali T kuadrat per 4 sama dengan 3,14 kali 0,022 kuadrat per 4. Kita menemukan hasil sebesar 3,8 kali 10 min 4 meter kuadrat. Kemudian yang kedua discharge yaitu Q sama dengan A kali R per T sama dengan 0,12 kali 0,05 per 10,05 menghasilkan 3,83 kali 10 pangkat 5. Kemudian velocity V sama dengan Q per A sama dengan 3,83 kali 10 pangkat 5 per 3,8 kali 10 pangkat 4 sama dengan 1,008 meter per second. Kemudian yang keempat Reynolds number yaitu R sama dengan V besar kali T per V kecil sama dengan 1,008 kali 0,022 per 1,5 kali 10 pangkat 6 sama dengan 14.696. Kemudian yang kelima yaitu coefficient of friction yaitu S sama dengan HF kali 2 GT per LV kuadrat yaitu 0,08 kali 2 kali 9,8 kali 0,022 per 1 kali 1,008 dikuadratkan hasil 0,0289. Begitu pula perhitungannya sama dengan pipa yang kedua. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengolahan data, terlihat bahwa perubahan diameter pipa memberikan pengaruh signifikan terhadap kecepatan aliran, angka Reynolds, dan koefisien gesek.
Pada pipa berdiameter lebih besar 0,022 meter, debit yang mengalir menghasilkan kecepatan aliran yang relatif lebih rendah, yaitu 1008 meter per second. Sebaliknya, pada pipa lebih kecil 0,016 meter, kecepatan lebih tinggi untuk debit yang hampir sama. Hal ini sesuai dengan persamaan kontinuitas, di mana luas penampang yang lebih kecil menghasilkan kecepatan yang lebih besar. Kesimpulan yang dapat disimpulkan bahwa diameter pipa merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap besarnya rugi gesekan dan koefisien gerak pada aliran fluida. Pipa dengan diameter besar menghasilkan kecepatan aliran yang lebih rendah dan koefisien gerak yang lebih kecil. Sedangkan pipa yang dengan diameter kecil menghasilkan kecepatan aliran yang terjadi adalah turbulensi. Nilai koefisien gerak F yang diperoleh sesuai dengan kriteria aliran turbulen, di mana pipa kecil memberikan nilai F lebih besar karena efek gesekan yang lebih dominan. Percobaan ini berhasil membuktikan bahwa semakin kecil diameter pipa, semakin besar rugi tekanan yang terjadi. Sehingga energi yang dibutuhkan untuk memompa fluida pipa juga meningkat. Oke, mungkin sekian pembahasan dari kami. Mungkin ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dadah.